Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, Kamis malam hari ini, 25 September 2025. Waktu begitu cepat, hidup adalah sebuah kesempatan. Jangan pernah kita lalai dalam hidup ini, karena waktu tidak pernah toleransi. Waktu berjalan terus. Saya secara pribadi selalu memanfaatkan waktu untuk Tuhan. Karena cepat atau lambat, dalam keadaan apapun juga, waktu berjalan terus. Tidak pernah mundur, tidak pernah berhenti. Rugi besar kalau kita tidak memanfaatkan waktu untuk hal-hal yang bersifat kebenaran Tuhan. Karena suatu hari kelak usia kita akan lanjut usia, suatu hari akan selesai. Selagi hari siang, kita lanjutkan pelayanan untuk pekerjaan Bapa. Karena ada waktunya malam, Injil Yohanes pasal 9 ayat 4. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Itu mari, selagi Tuhan berikan kesempatan buat kita, lakukan kesempatan untuk kemuliaan Tuhan. Karena kita mau baca Injil Matius pasal 10 ayat 5-15. Yesus mengutus 12 murid Yesus di dalam rangka pelayanan pekerjaan Tuhan. Lakukan pemberitaan Injil, saudara, supaya banyak jiwa-jiwa dimenangkan masuk di dalam kerajaan surga. Tentu saya, Pastor Yakub Rahmat, akan menyanyikan pujian ini. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan kau sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat dan sehat. Bila suatu saat nanti ku tak dapat berdaya lagi, ini sudah menjadi berkat. Hidup ini adalah kasih karunia. Hidup ini Tuhan mau pakai hidup kita. Jangan sia-siakan, tapi pergunakan waktumu. Hidup ini untuk menjadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat dan sehat. Bila suatu hari nanti aku sudah tidak berdaya lagi, tapi hidup ini sudah menjadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku untuk memberitakan firman Tuhan. Sesuai dalam Alkitab 2 Timotius pasal 4 ayat yang kedua, demikianlah firman Tuhan. Beritakanlah firman, siap baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, nyatakanlah dan nasihatlah dengan penuh kesabaran dan pengajaran. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Hidup ini sudah jadi berkat. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala-gala yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya.
sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Oh Tuhan, sucikan mulut, pikiran dan hatiku. Malam hari ini kami mau baca firman Tuhan. Ampunilah segala dosa, ampunilah segala salahku Bapa. Yesusku, sucikanlah hidupku ya Bapa. Layakkan sebentar kami membaca firman-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Selamat malam. Salam sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus. Waktu berjalan terus. Selagi hari siang, mari Bapak Ibu, selagi Tuhan berikan kesempatan, beritakan Injil, beritakan firman Allah, beritakan kebenaran, beritakan tentang Yesus, saudara. Dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 2 dikatakan, beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakan apa yang salah, tegurlah dan nasihatlah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Amin. Ini yang menjadi dasar saya menyampaikan firman Tuhan melalui YouTube pada waktu 2020. Komit dengan Tuhan, minta izin dengan Tuhan pada waktu peristiwa COVID. Saya mendapatkan firman Tuhan dan saya komitmen. Kata firman Tuhan, beritakan firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Saya beritakan firman Tuhan pada pagi hari, pada malam, tiap hari 2 kali, saudara. Dari sejak tahun 2021, 1 Januari 2021, peristiwa COVID. Kan ibadah online pelayanan onsite sudah susah itu pada waktu. Kami pelayanan penggembalaan tidak boleh lagi onsite, harus online. Di mana-mana sudah tidak ada undangan-undangan khotbah waktu itu, dan Tuhan izinkan memberikan firman melalui online, on air, di udara. Tapi saya tidak pernah berhenti karena utusan firman Tuhan. Beritakan firman Tuhan selagi ada siang sore. Selagi Tuhan berikan kesempatan buat kita, mari kita ingin melayani pekerjaan Tuhan sampai Yesus datang. Supaya banyak jiwa-jiwa bertobat hidup di dalam kebenaran Tuhan. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Rutin Bapak Ibu ya, kita puji Tuhan terus. Rutin sampai Yesus datang, kita baca firman Tuhan. Bukan cepat-cepatan, tapi yang penting kita hayati, kita mengerti, dan kita lakukan firman Tuhan. Matius pasal 10, ayat 5 sampai 15, demikian firman Tuhan. Yesus mengutus ke-12 rasul. Demikian Yesus juga mengutus setiap kita. Karena Bapak Ibu adalah murid-murid Yesus. Bapak Ibu adalah anak-anak Tuhan Yesus. Punya kewajiban yang sama untuk beritakan firman Tuhan. Kebenaran, berita Injil, Injil kabar baik untuk disampaikan kepada banyak jiwa-jiwa. Supaya mereka hidup mengenal akan kebenaran Tuhan. Ayat yang kelima dikatakan, ke-12 murid itu diutus oleh Yesus. Dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk di dalam kota orang Samaria. Jadi Yesus utus di daerah Galilea, saudara ya. Dari Galilea ya. Jadi maksudnya kenapa tidak boleh orang Samaria? Karena memang utara, sejarahnya itu kan kerajaan Israel pecah, saudara, utara dan selatan. Ya, utara itu awalnya ibu kota di Sichem, ya. Terus akhirnya ibu kota di Samaria. Pada waktu kerajaan Israel utara banyak ditawan oleh Asyur, ya. Tapi kalau selatan itu ibu kota di Yerusalem. Dan atas dasar itu, sejak itu, ya, orang-orang Yahudi bangsa Israel agak ribut, gak cocok sama orang Samaria, sudah. Ya, karena orang Samaria itu orang yang keras kepala, tidak mau menerima Yesus. Samaria, ya, jadi keras kepala. Jadi daripada nanti pekerjaan pelayanan sia-sia, dilarang sama Yesus, ya, dikatakan jangan kamu menyimpang atau ke jalan bangsa lain, masuk ke dalam kota orang sama, jangan dilarang, tapi khusus fokus pelayanan ke Israel. Ya, jadi prioritas utama. Jadi Tuhan dalam pelayanan kita juga ada skala prioritas, saudara. Ya, nomor 1, makanya Tuhan berkata di dalam Kisah 1 ayat 8, Roh Kudus turun ke atas kamu, ya, kau beri kuasa, dan kami hidup kita menjadi berkat memberitakan Injil untuk di Yerusalem. Ya, jadi di dalam itu, bukan di luar dulu. Kalau saudara menjadi berkat, harus menjadi berkat di dalam dulu. Dalam rumah tangga diberkati sama Tuhan, istri, anak-anak, ya. Saudara boleh memberitakan Injil di luar kalau kita tidak menjadi berkat di dalam. Coba saya mau baca Kisah 1 ayat 8. Tapi kamu akan terima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu.
Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, ya, di dalam dulu, baru di seluruh Yudea, Samaria dan sampai ke ujung bumi, baru di luar, di dalam dulu. Jadi sama dengan ini, ya. Jadi utusan Tuhan untuk di dalam dulu Israel, bukan di Samaria. Jadi prioritas dalam. Bapak Ibu harus jadi berkat di dalam rumah tangga dulu. Saya harus jadi berkat buat istri, jadi berkat buat anak-anak di dalam, menjadi berkat buat pelayanan kita di gereja, ya. Bagaimana soal pelayanan keluar, ya, di dalamnya nggak jadi berkat. Jadi prioritas Tuhan, ya, itu maksudnya, ya. Melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel, prioritas di dalam dulu. Maka di dalam penggembalaan saya juga saya utamakan di dalam dulu. Setelah prioritas dalam, baru kita keluar, ya, supaya menjadi berkat di dalam. Nggak beres bagaimana saudara mau keluar, ya. Ya, nggak bisa, saudara, di dalam harus beres dulu. Rumah tangga harus menjadi utama, ya. Di dalam gereja saya jadi berkat, ya. Bagaimana habis kita tetangga, orang luar, kita menjadi terang, ya. Terang itu kan dari dalam, ya. Nggak bisa terang itu keluar jauh-jauh, dalam dulu, ya, menjadi berkat. Pergilah dan beritakan kerajaan surga, sudah dekat. Amin. Dalam rangka persiapan, saudara. Ya, lebih bagus bicara kerajaan surga dekat daripada kerajaan surga jauh. Ya, kalau bicara, oh Yesus masih lama datang, nanti bisa seperti 5 gadis yang bodoh di Matius 25:5. Mereka tertidur karena merasa apa, saudara? Ini kata baca. Karena mereka pikir, oh masih lama Yesus datang. Coba ini baca Matius 25:5. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang. Nah, itu ya, mempelai Yesus, ya. Mereka tidak lama tidak datang-datang, mengantuk, mereka semua tertidur. Jadi kalau dibilang, oh Yesus masih lama nggak datang-datang, gereja semua akan berantakan, saudara. Tapi justru kita mempersiapkan. Yesus selalu bicara kerajaan surga, saudara. Berarti cintanya Tuhan kepada umat manusia. Supaya apa? Kita siap sedia. Lebih bagus siap sedia daripada hidup sembrono. Jangan hidup lalai, tapi hidup penuh tanggung jawab. Sehingga kita mempersiapkan sedini mungkin, itu lebih bagus. Apalagi kita usia tidak tahu loh, ya. Kapan waktunya Tuhan bisa panggil kita setiap saat. Tetapi oleh itu kalau kata siap sedia menanti kedatangan Tuhan, kerajaan surga sudah dekat. Kita siap-siap seperti saya. Ya, saya sudah berjalan di hampir 5 tahun nih. Tapi saya lebih bagus begini daripada hidup sembrono. Tidak pernah beritakan Injil apa, saudara. Yang bagus kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Ya, beritakan firman-firman. Hidup dari saat ini harus menjadi 5 gadis yang bijaksana. Ya, ya, yang menanti kedatangan Tuhan dengan membawa pelita, membawa minyak. Terus sembuhkanlah orang sakit, bangkitkan orang mati, lahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperoleh yang cuma-cuma, berikanlah itu dengan cuma. Amin. Kita mendapat kuasa Tuhan dengan cuma-cuma, bukan dijual, bukan dengan kesombongan, tidak. Saya jadi hamba Tuhan pelayanan, ya, tidak mau munafik, tidak mau pamrih, tapi sungguh-sungguh melayani Tuhan, tidak pandang dari gereja manapun. Dimanapun saya di dalam pelayanan, tidak pernah tanya dari gereja mana. Setiap anak-anak Tuhan, karena semua adalah ciptaan Tuhan. Saya ingin melayani semuanya, karena semua adalah ciptaan Tuhan, ya. Di surga besok nggak ada gereja A, gereja B, gereja C, nggak ada. Yang ada adalah nama Yesus, ya. Itu mari kita pelayani sungguh-sungguh. Tuhan berikan kita kuasa kesembuhan, ya. Berikan itu dengan cuma-cuma. Jangan hitung-hitungan, tanpa pamrih. Tujuan Tuhan tanpa pamrih, tanpa tujuan-tujuan apapun. Hati kita bersih tulus layani pekerjaan Tuhan. Jangan kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Jadi artinya kita tidak boleh, kalau pelayanan murni pelayanan, ya, tidak boleh pandang pada masalah emas perak ini masalah materi. Jangan pandang masalah materi, tapi pandang Tuhan Yesus, ya. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju dua helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Jangan khawatir, Tuhan pasti berkati seorang hamba Tuhan pelayanan. Tidak perlu khawatir, pasti Tuhan akan berkati. Ya, semua andalkan Tuhan karena hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Jadi artinya kalau kita dalam pelayanan, ya, jadi kita harus punya tim partner yang betul-betul sejalan, seirama, ya, sehingga tidak ada kendala. Kalau pelayanan itu terjadi penolakan-penolakan, nanti kita baca, ya, baru kita bisa angkat kaki. Tapi sejauh itu mari kita betul pelayanan hati yang bersih,
Melayani memberitakan Injil supaya banyak jiwa-jiwa mengenal akan Tuhan. Jadilah seorang yang layak, ya. Jadi dulu saya buat pelayanan di desa, pelayanan di mana, itu begitu dia welcome, kita berdoa di situ, itu atas kehendak Tuhan. Tapi kalau mereka menolak, ya sudah, nggak ada apa-apa, tidak ada masalah. Yang kepala kerjaan Tuhan nggak boleh dipaksa. Jadi Tuhan mau supaya mereka menerima damai sejahtera dari Tuhan. Kalau tidak bisa menerima, nggak ada apa, nggak ada masalah. Jangan memaksa diri, minta kehendak Tuhan. Ini Tuhan sudah petunjuk. Caranya yaitu cari di situ seorang layak, tinggal padanya sampai kamu berangkat. Jadi itu bukti ada damai sejahtera, ada sukacita. Apabila kamu masuk ke rumah orang, berilah salam ke mereka. Ya, kita punya etika. Salam damai sejahtera. Kita punya kasih. Ya, jadi kita harus punya nilai value sebagai hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Ayat 13, jika mereka layak menerimanya, salam itu turun ke atasnya. Jika tidak, salam itu kembali kepadamu. Kalau seandainya kita baik-baik, tapi mereka tolak salam sejahtera, mereka tolak, enggak ada masalah. Berarti salam damai sejahtera kita kembali kepada kita. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus menyertai kita. Ayat 14, dan apabila seorang tidak menerima kamu, tidak mendengarkan perkataanmu, keluarlah dan tinggalkan rumah atau kota itu, dan kebarkan ada bunyi di kakimu. Kebar sekali kamu jadi arti yang kita bebas. Tidak ada beban, ya. Karena memang Yesus mengutus orang Yahudi, ya, tradisi orang Yahudi, kalau memang ada penolakan, ya bahwa kita lepas, kebaskan debu kita lepas, bebas, ya, nggak ada beban, nggak ada masalah apa-apa, nggak ada dendam, dengki, benci, kita lepaskan semua. Ya, ayat 15, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari penghakiman tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Ini kota dimaksudnya dimanapun kita pelayanan, ya, kalau terjadi penolakan-penolakan, ya, berarti menolak Yesus, berarti menolak keselamatan. Ya, Sodom dan Gomora, kalau ya ini bukti nyata Yesus menyebut tanah Sodom dan Gomora, berarti Yesus adalah Tuhan. Padahal bicara Sodom dan Gomora itu bicara 6.000 tahun yang lalu, saudara. Tapi waktu Yesus sudah 4.000 tahun yang lalu. Dari zaman Adam dan Hawa sampai zaman Abraham itu 2.000 tahun, saudara. Ya, kurang lebih dari zaman Abraham sampai zaman Yesus 2.000 tahun, ya. Jadi ini kalau dari zaman Yesus kurang lebih 2.000 tahun lebih, ya. Tapi bicara Sodom Gomora, Tuhan tahu bahwa Yesus adalah Tuhan, menyebut Sodom Gomora. Kalau Yesus bukan Tuhan, tidak tahu bicara Sodom dan Gomora, ya. Maka mereka itu mari Sodom dan Gomora dia menolak keselamatan, ya, menolak pada waktu berita keselamatan, ya, pada waktu air bah Nuh, ya, dia menolak keselamatan. Air Sodom dan Gomora sama itu, banyak kejahatan-kejahatan, ya. Jadi orang menolak tentang Yesus, menolak tentang kabar baik keselamatan, itu tidak ada keselamatan. Ya, aku berkata pada hari penghakiman, tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya. Jadi sama-sama terima hukuman. Jadi jelas konteksnya, kalau menolak berita tentang Yesus, menolak keselamatan, itu ada konsekuensi hukum, ada penghukuman. Tapi Roma 8 ayat 1 sebagai penutup, orang yang di dalam Kristus tidak ada penghukuman. Itu mari kita semua bangga punya Tuhan Yesus. Kita berterima kasih kepada Tuhan. Kerjakan keselamatan yang Tuhan berikan buat kita. Ya, beritakan Injil, beritakan keselamatan. Karena di luar Yesus tidak ada keselamatan. Di luar Yesus ada penghukuman. Ya, Rom 8 ayat 1 dikatakan, demikian sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Yang hidup di dalam firman Tuhan tidak ada penghukuman. Jadi jelas kesimpulannya, di luar Yesus ada penghukuman. Nah, sama dengan seperti tadi, ya, di dalam Matius pasal 10 ayat 15 ada penghukuman kalau mengenal Yesus. Oleh karena itu, Bapak Ibu, setelah kita menerima Yesus, jangan lupa beritakan firman Tuhan, beritakan kebenaran, beritakan kabar baik kepada banyak jiwa-jiwa. Mungkin di tangan-tangan keluarga yang belum ada terima Yesus, dengan teman-teman siapapun Bapak Ibu, kesempatan. Saya pribadi dimanapun saya berada, mungkin saya makan atau naik Grab atau kemanapun saya pergi, selalu ketemu orang, selalu saya beritakan kebenaran. Selalu saya sampaikan tentang Tuhan Yesus, beritakan kabar baik. Karena saya katakan kebenaran itu satu. Contoh, warna putih, saya pakai baju putih, itu kebenaran warna putih. Tanya di seluruh dunia, di seluruh negara, what color is it? Apa warnanya? Pasti berkata putih, kecuali orang itu buta warna. Tapi kalau tidak buta warna, sama itu bicara kebenaran. 1 tambah 1, 2. Sekolah di mana-mana itu 1 plus 1 equal 2. 2 itu kebenaran. Demikian kebenaran tunggal, Tuhan pencipta langit dan bumi, itulah Tuhan Yesus Kristus. Itu mari
Selagi kita hidup, jangan hidup percuma. Layani Tuhan. Beritakan firman Allah. Beritakan kebenaran. Beritakan kabar baik. Beritakan keselamatan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan sudah beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi hari masih siang dan ada kesempatan. Kita masih kuat dan sehat. Layani Tuhan. Hidup ini sudah menjadi berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita suatu hari nanti berjumpa dengan Tuhan Yesus. Marilah kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan mau pakai Bapak Ibu Saudara semua. Selagi Tuhan berikan kesempatan, beritakan Injil. Tunaikan tugas pelayanan kita untuk kemuliaan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkati kita semua. Immanuel, amin. Puji Tuhan, haleluya.